Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Tahun 2023 ini, Google baru saja merilis perangkat lipat pertamanya dengan kehadiran Pixel Fold. Namun ternyata Pixel Fold ini bukan satu-satunya perangkat lipat yang awalnya ingin diluncurkan oleh pihak Google. Lewat podcast resminya, pihak Google menyebutkan bahwa mereka sempat mendesain satu perangkat lipat lainnya juga. Sayangnya, perangkat ini tidak jadi rilis karena belum memenuhi standar perusahaan. Spekulasi menyebutkan bahwa kemungkinan besar perangkat lipat tersebut adalah perangkat yang dikembangkan untuk bisa menjadi kompetitor untuk seri Flip di pasaran saat ini. MediaTek kabarnya akan merilis chipset kelas flagship terbaru mereka dalam waktu dekat. Chipset ini akan diberi nama Dimensity 9300. Menurut bocoran yang ada, chipset ini dikabarkan akan punya konsumsi daya jauh lebih rendah hingga 50% dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan diklaim akan memiliki kinerja lebih baik atau bahkan menyamai kinerja dari Snapdragon 8 Gen 3 yang akan diluncurkan. Chipset ini sendiri akan berjalan dengan 4 inti Cortex X4 dan 4 inti Cortex A720. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut secara resmi terkait Dimensity 9300 ini. iQOO sudah sempat memberikan teaser untuk perangkat terbarunya, iQOO Neo 7 Pro. Dan bocoran spesifikasi utamanya sudah sempat terdata di website Geekbench. Dari bocoran ini, iQOO Neo 7 Pro ini akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 8GB. Untuk skor pertamanya, perangkat ini akan memiliki skor single core 1572, sementara skor multicore 4000. Untuk bocoran spesifikasi yang sempat muncul sebelumnya, perangkat iQOO Neo 7 Pro ini akan memiliki layar 6,7 inci, panel AMOLED, RAM maksimal 12GB, storage internal 256GB, memiliki baterai 5000 mAh dan charging 120W. Juga dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang didukung OIS. Lewat akun Facebook resmi mereka, Asus ROG Indonesia akhirnya secara resmi mengumumkan ketersediaan ROG Ally untuk pasar Indonesia. Proses pre-order akan dibuka pada tanggal 27 Juni 2023 mendatang secara eksklusif via Asus Online Store. Harga untuk ROG Ally Z1 Extreme 16GB 512GB akan dipatok di harga Rp11.299.000. Sementara versi lemahnya, ROG Ally Z1 16GB 512GB akan mengusung harga hanya Rp10.099.000 saja. Tidak ada informasi apakah proses distribusi perangkat ini nantinya akan dilakukan dalam proses gelombang atau tidak. Bagaimana menurut kalian? Harganya rasional nggak? Dunia emulasi memang sedang tidak baik-baik saja selama beberapa minggu terakhir ini. Nintendo baru saja menutup langkah emulator populer Wii Dolphin untuk dirilis via Steam, yang mereka sangkutkan dengan perlindungan terhadap IP mereka. Nah, lucunya di tengah situasi ini, emulator Nintendo Switch Yuzu secara resmi masuk ke pasar Android. Aplikasi tersebut sudah bisa di-download saat ini baik dalam format biasa ataupun format Early Access. Tentu saja emulator Yuzu di Android ini masih jauh dari kata sempurna dibandingkan dengan versi PC-nya. Namun, tenang saja, proses pengembangan dipastikan akan terus berlanjut untuk memastikan rilis platform mobile ini akan berujung sama optimalnya nanti. Yuzu untuk Android hanya bisa dimainkan dengan SoC Snapdragon berkekuatan GPU Adreno dengan sistem Android 11 atau yang lebih baru sebagai kebutuhan utamanya. RAM juga menjadi resource yang tak kalah penting, di mana kebutuhan 8GB RAM akan dijadikan kebutuhan minimal. Sebagai gambaran, Legend of Zelda Tears of the Kingdom versi Yuzu Android membutuhkan RAM setidaknya 12GB untuk berjalan lancar. Nintendo ini belum bereaksi sih. Menurut kalian, apakah Nintendo akan tetap tinggal diam? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.